Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Cecil Fasalsabila dengan NIM 122430040 dari Institut Teknologi Sumatera jurusan Teknik Biomedis. Nah, di video ini saya akan membuat 10 simulasi Tinkercad Arduino dan penjelasannya. Simak ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Tinkercad di web. Kemudian kita pilih create dan pilih sirkuit. Nah, di sini kita akan buat skematiknya dulu. Nah, untuk rangka ini sudah jadi. Nah, di sini yang kita gunakan adalah Arduino Uno, kemudian ada sensor PIR, lalu ada buzzer, kemudian ada switch atau saklar. Nah, ini fungsi resistor ini untuk pull down atau resistor pull down, dimana pin yang terkoneksi oleh Arduino itu adalah akan dikoneksikan dengan resistor yang terhubung ke ground. Nah, langsung aja kita ke programnya. Untuk pin Arduino yang digunakan itu bebas, baik sensor PIR atau saklar. Untuk buzzer ini, karena ini membutuhkan pin digital, bisa digunakan langsung untuk pembuatan programnya. Oke, programnya sudah saya copy. Nah, saat objek kita geser akan berbunyi. Nah, meskipun nanti objek itu akan bergerak keluar jangkauan sensor, PIR tetap berbunyi. Jadi ketika sistem ini tidak di off kan, itu maka PIR itu akan tetap berbunyi. Dan jika kita menggeser saklar atau di off kan, nah baru nanti sensornya tuh bakal tidak berbunyi lagi. Jadi alarm ini tuh ketika sudah mendeteksi, dia akan bunyi terus sampai ada yang mematikan sistem. Nah, alat ini itu bisa diterapkan sebagai alarm ketika seorang yang tidak kita ingin datang, seperti pencuri atau orang lain. Nah, itu bisa mendeteksinya. Gitu. Untuk simulasi yang kedua, kita akan membuat sensor LDR nyala mati lampu LED. Kita akan buat skematiknya terlebih dahulu. Di sini menggunakan Arduino, kemudian menggunakan breadboard yang small, kemudian lampu LED, potensial, dan resistor. Oke, di sistem ini nanti ketika LDR itu terkena cahaya, maka LED akan mati. Dan ketika LDR itu tidak kena cahaya atau di tempat yang gelap, maka LED itu akan langsung menyala. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat programnya. Ini udah saya copy untuk codingannya. Sini ada beberapa ya error dan akan diperbaiki. Nah, ketika simulasi terjadi, nah terlihat di simulasi bahwa jika gelap maka LED akan terang. Nah, jika terang maka LED akan mati. Oke, untuk simulasi yang ketiga, kita akan membuat lampu otomatis sensor cahaya LDR. Kita buat skematiknya dulu. Di sini memakai Arduino, kemudian memakai breadboard yang small, kemudian kita memakai sensor LDR dan ada resistor juga untuk pull up. Nanti ada relay, lalu ada adaptor supply, ada bulb, kemudian
kita buat rangkaiannya terlebih dahulu. Oke, untuk skematiknya sudah selesai. Nah, untuk kontrol nyala dan mati lampu otomatis ini menggunakan sensor LDR atau sensor cahaya. Untuk prinsip kerjanya, ketika sensor LDR itu terkena cahaya, maka lampu akan otomatis mati. Nah, ketika sensor LDR tidak menerima cahaya atau tidak ada cahaya, atau dalam kondisi gelap, maka lampu akan otomatis hidup. Nah, ini sangat bermanfaat untuk di sekitar kita, seperti di taman lampu atau di lingkungan kita. Jika menjelang sore itu otomatis lampu akan menyala karena kondisi gelap, dan di pagi hari itu tidak perlu menggunakan lampu lagi dan akan mematikan otomatis. Dan tidak perlu untuk mengontrol lampu dengan saklar atau tombol di dekat lampunya. Oke, kita lanjut ke programnya. Di sini akan terbaca nilai dari pembacaan LDR di serial monitor dengan perintah serial Rigbin 9600. Terus di sini ada void loop juga untuk menjalankan program. Nah, untuk eksekusi if itu nilai yang kurang dari 500, maka LED-nya akan low, itu mati. Kalau lebih dari 500 itu akan light hiking atau menyala. Oke, untuk sistemnya ini ketika lampu itu tidak membaca cahaya atau tidak terkena cahaya, maka akan otomatis menghidupkan. Lalu jika sensor itu terkena cahaya, maka dia akan otomatis mematikan lampu. Dan untuk setupnya juga bisa diatur. Untuk simulasi yang keempat ini, kita akan membuat penggaris digital dengan sensor ultrasonik sebagai pembaca jarak, dan di antara alat-alat terdapat sensor ultrasonik dan objek di depannya. Oke, yang kita pakai adalah LCD karena komponen utamanya adalah LCD. Kita buat skematiknya terlebih dahulu. Nah, karena komponen utama dari pembuatan penggaris digital ini adalah LCD I2C. Nah, untuk mengefektifkan LCD kita biasanya menggunakan LCD I2C. Oke, di sini kita juga memakai ultrasonic sensor. Nah, setelah simulasi ini, kita akan membuat programnya terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita akan start simulation. Nah, terlihat di situ seperti yang sudah dijelaskan, muncul penggaris digital. Nah, di penggaris digital ini kemudian muncul di bawah sensor ultrasonik. Nah, kita bisa atur jarak-jaraknya. Nah, sensor ini akan membaca jarak objek di depan yang akan dibaca oleh sensor ultrasonik. Untuk tampilannya dan prinsip kerja sensor ini, itu akan membaca jarak dengan benda yang ada di depannya. Kemudian jarak tersebut akan ditampilkan di layar LCD dan di mana sebagai penampil jarak yang diukur antara objek di depan dan sensor ultrasonik. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk simulasi yang kelima, kita akan membuat sistem alarm parkir mobil. Yang kita butuhkan adalah Arduino, kemudian potentiometer, LCD,
dan kemudian kita rangkai skematiknya. Kemudian di sini juga kita pakai ultrasonic sensor, kemudian pakai buzzer. Rangkaiannya sudah selesai. Untuk cara kerjanya yaitu ketika suatu mobil atau kendaraan itu mendekati belakangnya, kayak nanti HP kena gitu, nah maka akan berbunyi. Semakin dekat akan semakin bunyi hardwarenya. Nah, yang digunakan itu dengan sensor ultrasonik ini. Nah, dengan sensor ultrasonik ini itu untuk sebagai pengukur jarak dan LCD untuk membacanya. Oke, untuk selanjutnya ada simulasi untuk lampu otomatis dengan sensor gerak peer. Yang kita butuhkan adalah Arduino, kemudian breadboard yang small, kemudian power supply, terus kita juga menggunakan relay, kemudian bulb dan peer sensornya. Kemudian juga ada LED, kita memakai 2 LED dan 2 resistor. Kita rangkai dulu skematiknya. Oke, kita sudah selesai merangkai. Untuk pembuatan sensor ini itu untuk kontrol nyala dan mati lampu kamar mandi, bisa diatur di kamar mandi. Juga dengan sensor pitch otomatis ini kita bisa mengontrol nyala dan mati lampu tanpa menggunakan tombol. Nah, misal untuk seorang yang masuk kemudian akan terdeteksi oleh sensor itu, maka otomatis lampu akan menyala. Jika tidak ada orang di dalam kamar mandi atau di ruangan tersebut, maka sensor akan membaca atau mendeteksi tidak ada objek, lalu akan mematikan lampu secara otomatis. Oke, tadi kita untuk komponen kita sudah memakai Arduino, kemudian sensor peer, ada LED merah, juga ada LED dan ada resistor. Kemudian juga untuk rangkaian relaynya itu ada power supply diatur di 12 volt, kemudian lampu LED itu untuk komponennya. Selanjutnya kita memasukkan program yang sudah saya copy. Nah, langsung aja kita akan melakukan simulasi, start simulation. Nah, untuk lampu yang merah itu tandanya ruangan atau kamar ada orangnya, dan untuk lampu kamar mandi menyala akan otomatis selama 15 detik. Ketika tidak ada pergerakan, maka lampu akan mati. Maksudnya itu tidak ada sensor, tidak mendeteksi adanya objek. Nanti jika objek itu akan bergerak, maka di luasan jangkauan sensor itu, maka itu akan menyalakan lampu. Dan kalau sudah di luar jangkauan, maka lampu akan mati. Oke, selanjutnya kita akan membuat simulasi sistem peringatan dini banjir dengan sensor ultrasonik. Di sini kita memakai Arduino, kemudian memakai sensor ultrasonik, ada LCD, kemudian ada breadboard yang small, kemudian pakai buzzer, LED, atau memakai 4 LED, dan memakai 4 resistor. Dan kita akan membuat skematiknya. Oke, kita sudah selesai membuat skematiknya. Untuk sistem peringatan dini kebanjiran pada tanggul air sungai, nah ini kita
kita akan memanfaatkan sensor ultrasonik sebagai pengukur ketinggian. Dimana jika nanti ketinggian tanggul air sudah mencapai atau melewati batas, nah ini akan memberikan peringatan berupa sirine dan menghidupkan relay. Selain itu, dimonitoring pada ketinggian air tanggul juga dapat dilihat melalui display LCD dari ketinggian yang diukur oleh sensor ultrasonik. Selain itu juga ada indikator LED yang terhubung ke lampu untuk mengetahui level ketinggian udara yang ada di 3 level. Untuk LED yang keempat itu adalah relaynya. Oke, untuk program kita masukkan kode yang sudah saya buat, yang sudah saya salin. Nah, kemudian seperti ini. Oke, untuk simulasi yang terakhir kita akan membuat kontrol sudut motor servo dengan potensiometer. Oke, langsung saja kita membuat skematiknya. Di sini kita memakai Arduino, kemudian servo, micro servo, lalu kita menggunakan potensiometer. Selanjutnya kita akan membuat skematiknya. Oke, kita sudah membuat rangkaiannya. Nah, untuk merangkai sebuah Arduino dengan potensio dan juga motor servo ini nanti akan mengontrol sudut pada motor servo, dan ketika memutar potensial itu maka output yang keluar adalah potensi akan terbaca. Langsung saja kita akan untuk simulasi. Sebelumnya kita akan ke program dulu. Sudah saya salin. Oke, kita akan langsung start simulation. Nah, dalam posisi 0 derajat di sini servo tidak bergerak, masih dalam keadaan yang sama. Nah, jika potensio kita putar ke 180 derajat, nah itu dia akan bergerak mengikuti sudutnya, yaitu 180 derajat. Nah, kemudian kita putar ke 90 derajat, maka servonya juga akan berputar 90 derajat. Jadi untuk pengaturan ini tuh untuk sudut atau pergerakan motor servo melalui potensio. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.